Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM C1C019037 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad lain, di mana ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama, akad sarf, yang kedua, akad wadiah, yang ketiga, akad wakalah, yang keempat, akad al-kafalah, yang kelima, qadrul hasan, yang keenam, akad al-hiwalah, dan yang terakhir atau ketujuh, akad al-ran. Di mana yang pembahasan pertama mengenai akad sarf. Akad sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Tidak boleh ada hak kiar. Syarat bagi pembeli. Sumber hukum dari Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama tarakan. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran. Timbangan dari tangan ke tangan atau tunai, kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran. Timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama tarakan, timbangan dan timbangan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan selanjutnya mengenai akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Pembahasan selanjutnya mengenai akad wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat atau Sabik 2008. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak dengan pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, talak. Rukun wakalah ada 3, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau muwakil, dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Objek akad berupa barang atau jasa, ijab kabul, atau serah terima. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran. Quran Surah Al-Kahf ayat 19, yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu, dan sunnah as-sunnah. Akad al-kafalah. Materi pembahasan selanjutnya akad al-kafalah. Sayyid Sabit 2008 menyebutkan bahwa kafalah disebut juga daman, hamalah, zakmah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian, pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau makful anhul atau ashil. Satu akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Pembahasan selanjutnya mengenai qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qardul bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran, Quran Surah 2 ayat 280, dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah dalam qardul hasan sebagai berikut. Rukun qardul hasan ada 3 diantaranya, pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, dan ijab kabul atau serah terima. Pembahasan selanjutnya mengenai akad al-hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan
warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa uang, berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharapkan ridho Allah. Terdapat beberapa jenis akad hiwalah, diantaranya dapat ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih hutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak atau anjak piutang. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Sisi persyaratan hiwalah terbagi menjadi dua, hawalah al-mukayyah, hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhalla alaihi. Pembahasan selanjutnya mengenai akad al-ran. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad ran terdapat pada Al-Quran. Quran Surah 2 ayat 283 dan As-Sunnah. Rukun al-ran ada 4 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima kadai atau murtahin. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang atau marhun bih. Dan yang terakhir, ijab kabul atau serah terima. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai akad-akad lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.